bekerja itu harus ada program, harus terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sang Pelayan yang akan tayang di channel YouTube Ombudsman RI Sumbar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bupati Pasaman, Bapak Beni Utama SHMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kami bersama rombongan nih dari Pasaman dengan Pak Asisten, dengan Pak Kadis dan beberapa OPD terkait lah. Oke, selamat datang Pak di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Kami mengucapkan selamat ini atas peraihan predikat kepatuhan dengan kualitas tinggi yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Pasaman. Kita tahu bahwa Pasaman ini daerah yang sudah cukup senior gitu ya Pak ya, dibanding daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat, sudah 77 tahun ya Pak ya, dan tentunya berbagai prestasi sebenarnya sudah pernah sudah sangat banyak diraih oleh Kabupaten Pasaman. Nah terakhir ini di Ombudsman RI sendiri tahun 2019 kita lihat ya Pak ya ke belakang, 2018 itu pemerintah Kabupaten Pasaman sempat berada di zona hijau gitu ya Pak ya, dengan predikat kepatuhan tinggi. Kemudian tahun 2021 ini agak melemah sedikit di zona kuning, tapi di 2022 akhirnya kembali membuktikan diri Pak, bisa meraih predikat kepatuhan tinggi dengan kualitas yang cukup membanggakan. Nah atas pencapaian ini Pak, apa sih Pak sebenarnya strategi atau upaya yang Bapak lakukan dan tim yang akan di Pasaman Barat? Di Pasaman, baik. Di Pasaman, mohon maaf Pak. Baik. Nanti. Jadi pertama tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Pasaman kembali pada zona hijau kembali setelah kemarin sempat tergeser ke zona kuning. Sebenarnya kiatnya tentu tidak terlalu banyak karena pada dasarnya Pasaman ini kan juga sebenarnya pernah pada zona hijau atau penilaian tinggi itu. Tinggal bagaimana kembali mencoba mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan sebelum ini. Kenapa kok kita turun menjadi zona kuning tadi ya? Itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian juga kita juga berusaha tentu minta semacam bimbingan lah, ya, bimbingan kepada Ombudsman RI. Kira-kira apa penajaman yang harus kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Itu saja barangkali yang menjadi catatan kita kemarin di 2022. Alhamdulillah dengan catatan-catatan yang diberikan oleh Ombudsman, kemudian memberikan motivasi kepada seluruh aparatur kita, Pasaman kembali berada pada zona hijau ya, dengan predikat penilaian tinggi itu barangkali. Baik Pak, ini artinya dari nilai yang sebelumnya kuning gitu ya Pak ya, kemudian kita melihat apa sih kekurangannya dan kemudian memperbaiki diri, kemudian dengan kolaborasi ini menghasilkan sesuatu yang kita terima di tahun 2022. Tentunya ini tidak lepas dari kepala daerah yang selaku pembina pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang 25 gitu ya Pak. Peran dari Pak Bupati, komitmen kepala daerah ditunjukkan di sini. Kira-kira Pak, untuk OPD atau perangkat-perangkat daerah yang nilainya sudah cukup baik gitu ya, atau yang masih belum, ini apa nih Pak sebagai pembina pelayanan publik, reward and punishment apa yang akan nantinya mungkin bisa diberikan nih Pak? Ya jelas sebenarnya pertama tentu kita harus berikan reward kepada OPD atau dinas terkait yang telah menunjukkan prestasi ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya mungkin dengan promosi jabatan ya dan lainnya. Kemudian bagi yang masih dianggap rendah, tentu kita dorong ya untuk bisa memberikan prestasi atau pengabdian terbaiknya. Saya sering sampaikan pada kawan-kawan ASN selaku pembina kepegawaian di Kabupaten Pasaman bahwa jadi ASN itu pilihan. Ya. ASN itu pada dasarnya tugas utamanya itu adalah melayani. Betul. Ya, pelayan masyarakat.
Ya, kalau memilih jadi ASN ya berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu yang harus dia lakukan. Saya pikir kalau seluruh ASN kita memahami hal itu, bahwa dia harus memberikan pelayanan yang baik, seharusnya pelayanan pemerintah ini harus baik sebenarnya, karena ASN itu digaji untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu. Oke, artinya komitmen kepala daerah ini juga diturunkan kepada perangkat daerahnya ya. Ya harusnya seperti itu menurut saya. Oke, ini tadi Bapak sempat cerita Pak, sebenarnya di tahun 2013 kita sempat menjadi pasaman hebat gitu ya Pak, yang meraih prestasi yang cukup cemerlang. Ini apa sih Pak yang sebenarnya dilakukan di masa-masa itu Pak? Memang ya Pasaman ini kan dulu di masa saya kan udah periode yang kedua ini jadi bupati. Periode pertama saya itu dulu 2010-2015. Pasaman ini dulunya pernah dianugerahi penghargaan bergengsi lah di bidang pemerintahan, di bidang kinerja, antara lain misalnya Prasamia Purna Karya Nugraha. Itu penghargaan tertinggi ya atas kinerja sebuah pemerintahan. Ya. Kemudian juga itu 3 kali berturut ya, 2013, 14, 15 barulah dianugerahi Prasamia Purna Karya Nugraha. Baru berada pada peringkat 10 nasional. Saya ingat itu di luar Jawa itu hanya Pasaman dengan Pinrang kalau saya tidak salah. Ya, di luar Jawa, lainnya Pulau Jawa yang masuk 10 kategori 10 terbaik itu. Nah, kemudian Pasaman juga pernah dianugerahi piala, karena kinerja ini kan tidak mungkin bisa baik ya tanpa dimulai sebuah perencanaan yang baik. Linear memang. Perencanaan juga kita pernah dianugerahi piala Pangripta Nusantara namanya, terbaik nasional, terbaik 1 nasional. Ya, dari perencanaan yang baik ini menghasilkan kinerja yang baik. Apa yang menjadi catatan di kita sebenarnya, memang bekerja itu harus ada program, harus terencana. Ya, rencana dengan baik. Nah, kemudian dieksekusi dengan baik. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau di situ terkandung juga tentu unsur-unsur pelayanan, pasti itu. Betul. Ya, kinerja yang baik itu pasti di situ muatan pelayanannya besar itu. Ya, itu pernah dihasilkan oleh Pasaman. Yang orang-orangnya, aparaturnya, ASN-nya, ya orangnya ini juga. Ini yang saya sampaikan ke kawan-kawan kita di ASN Pasaman. Kalian ini sebenarnya orang-orang hebat semua. Ya, orang-orang yang hebat karena pernah dianugerahi Prasamia, pernah piala Pangripta Nusantara. Yang lakon-lakonnya ibarat main film ya, lakon-lakonnya pemerannya ya ini aja. Nah, tinggal barangkali ini harus kita bangkitkan kembali. Semangat ini harus kita bangkitkan kembali. Apalagi sekarang kita sudah disupport oleh Ombudsman ya untuk bisa memberikan yang terbaik, terutama dalam konteks pelayanan tadi. Ya, ini harusnya kita harus bisa lebih cepat, pergerakannya harus lebih cepat. Ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di ASN Pasaman. Dan insya Allah hari ini, ya tahun kemarin kita masih pada zona kuning, ya sekarang kita udah naik ke zona hijau dengan penilaian tinggi terhadap pelayanan publik. Ini kan membuktikan sebenarnya Pasaman ini bisa, ya bisa. Kalau mau, sekarang kemauan ini yang harus kita support bersama-sama untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan targetnya nasional juga ya Pak? Targetnya nasional, saya sampaikan. Lihat poinnya tadi itu 5,9 kenaikan kita. Dari zona ke kuning ke hijau 5,9. Ya, kalau bisa kita tahun besok 10 ya, skor 10 digit ya. Itu kan bisa nasional kita, bisa nasional. Jadi itu bukan mimpi sebenarnya bagi orang Pasaman. Saya pikir apalagi tadi Pasaman ini kan termasuk kabupaten tua lah, ya kabupaten tua yang umurnya hampir seusia Republik. 17 Agustus 45 kita merdeka, ya 8 Oktober lahir Kabupaten Pasaman. Jadi sebenarnya hampir seusia Republik, ya. Jadi wajar kalau dia sebenarnya harusnya lebih mumpuni lah ya dibandingkan Kabupaten Pemekaran, Pasaman Barat itu kan Pemekaran Pasaman ya, adiknya Pasaman sebenarnya. Jadi dalam segala hal Pasaman itu sebenarnya harus di atas Pasaman Barat ya, terutama dalam tata kelola pemerintahan.
dan pelayanan publiknya. Oke, baik. Artinya sebenarnya Pasaman ini adalah senior ya Pak ya di bidang tata kelola pemerintahan dan birokrasi, apalagi ngurusi pelayanan publik gitu ya Pak ya. Seharusnya. Oke, baik Pak. Ini di 2023 ini kan kita nanti akan masuk nih Pak ke tahapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Mekanisme yang akan kita nilai sangat komprehensif Pak, mulai dari kompetensi penyelenggaranya gitu ya, sarana prasarana, kemudian standar layanan, kemudian persepsi masyarakat atas layanan yang mereka terima, dan terakhir pengelola pengaduan. Nah, strategi apa nih Pak supaya nilai kita atau kualitas layanan publik kita semakin meningkat Pak? Jadi kita bertahan dengan nilai hijau tapi kualitasnya lebih meningkat dibandingkan tahun 2022. Apa ini Pak strategi yang akan Bapak lakukan bersama tim? Yang pertama tentu dari raport yang kita terima hari ini. Kalau saya sampaikan ini kan adalah raport ya dari Ombudsman. Tentu kita dalami nanti ini, raport ini. Mana poin-poin mana, di tingkat mana kita yang masih rendah lah, sebutlah mungkin tingkat pelaksana. Ya mungkin tingkat manajer lah kita sebut, kepala OPD itu kan manajernya. Ini sudah oke barangkali pemahamannya tentang pelayanan publik, pemahamannya terhadap regulasi ini sudah baik. Mungkin yang kurang itu mungkin di tingkat pelaksana. Ini yang harus kita drill nanti ke depan dalam waktu yang singkat ini. Mungkin kita undanglah nanti Ombudsman untuk memberikan pembekalan. Beda loh, misalnya Pak Bupati yang ngomong karena tiap hari ngomong Bu, itu juga sudah malas dengar kali pegawai. Jadi kalau dari Ombudsman nanti berkenan kita undang nanti untuk memberikan penekanan terhadap apa yang menjadi titik-titik kelemahan kita dari raport yang kita terima hari ini. Ya, ini tentu akan bisa memberikan kesempurnaan terhadap penilaian pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pasaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menyadari memang ya soal pelayanan ini kan suatu hal yang sensitif menurut saya. Ya, yang kadang-kadang tadi saya cerita tadi, ada kadang-kadang pelayanan ini bukan masyarakat umum saja, pegawai yang tidak regulasi yang tidak memungkinkan untuk diberikan sesuatu yang seperti maunya dia. Ini menganggap kita tidak melayani dia. Ini kan kita temukan di pemerintahan. Nah, pegawai misalnya yang dijatuhi hukuman disiplin, itu kan tidak boleh mutasi secara aturan. Nah, dia minta mutasi, dia tekan, dia laporkan kita ke Ombudsman, ke HAM segala macam. Ya, tapi haknya juga ya Pak ya? Tapi haknya juga melaporkan, haknya melapor. Tapi kan ini kan sulit. Nah, jadi memang manajemen itu, kalau manajemen real yang kita terapkan, barangkali ya pegawai itu bisa berhenti, ya kan. Tapi kita kan tidak seperti itu. Inilah manajemen kita di timur barangkali. Orang timur itu kan banyak pertimbangan, ya hal-hal yang apa. Tapi kadang-kadang kita dihujat, itu pemerintah dihujat, dianggap tidak memberikan pelayanan. Padahal sebenarnya dia yang tidak paham atau tidak sesuai maunya dia. Pelayanan yang diberikan itu dia maunya begini, padahal di aturan tidak bisa seperti itu. Tapi yang pasti untuk ke depan kita ingin tentu raport yang sudah kita terima hari ini, ya penilaian terhadap pelayanan kita di 2022 ini kita evaluasi, ya kemudian kita berikan penajaman nanti terhadap posisi-posisi mana yang harus kita perkuat. Untuk bisa mempertahankan nilai yang sudah kita raih, dan kalau mungkin tentu kita ingin Pasaman ini bisa kita tingkatkan menjadi salah satu kabupaten yang tingkat kepatuhannya itu terhadap pelayanan publik ini yang paling baik lah, the best lah. Luar biasa. Itu barangkali. Ini komitmen kepala daerah yang dari hari ke hari ingin terus memperbaiki kualitas pelayanan publik ya Pak ya, karena secara tidak langsung sebenarnya ini akan berdampak kepada kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh penyelenggara itu sendiri. Pak, mengingat masyarakat di Pasaman ini cukup luas Pak, dengan daerah geografis dan keberagaman etnis, ditambah ini digitalisasi nih Pak.
digitalisasi pelayanan ini atau akses masyarakat yang mungkin kita lihat masih ada yang blank spot gitu ya Pak ya. Apa ini Pak kira-kira upaya kita gitu ya untuk mendekatkan layanan masyarakat yang mungkin masih belum mendapatkan akses telekomunikasi ataupun untuk digitalisasi ini Pak? Apa ini kira-kira upaya kita Pak? Pertama memang itu digitalisasi itu sudah merupakan tuntutan pelayanan yang harus kita berikan. Termasuk dari segi administrasi keuangan kita sudah tegaskan ya, non tunai itu sudah harga mati bagi kita. Saya sudah tegur keras ada beberapa mungkin nagari yang blank spot tadi itu yang belum menggunakan digitalisasi tadi. Ini sudah saya tegur, insya Allah mulai 2 bulan terakhir ya Joko sudah tidak ada lagi, terutama dalam hal transaksi keuangan daerah. Ini dalam rangka transparansi tentunya, dalam rangka pelayanan juga kan. Ya, langkah kita terhadap daerah-daerah yang masih blank spot, yang belum mendukung terhadap pelaksanaan digitalisasi, termasuk pelayanan publik kita ini, saya sudah minta melalui Kominfo, ya ini sudah kita dorong dalam tahun ini harus bisa kita selesaikan. Mana apapun caranya. Ya, saya enggak menguasai teknisnya, saya sampaikan, tapi saya punya regulasi, punya kebijakan. Saya bupati, ya kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Ya, kebijakan kan saya punya. Betul, Pak. Jadi, harus dibangun ini Pak, ya kita bangun. Yang penting kita bisa meningkatkan pelayanan di situ, di titik-titik yang kita anggap masih blank spot tadi ya Pak. Blank spot tadi itu bisa kita berikan layanan yang sama dengan daerah-daerah lain. Ini barangkali komitmen kita. Sekali lagi, kita pemerintah daerah, selaku kepala daerah kami terus mendorong untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan sering saya sampaikan juga kepada ASN, ya ASN itu tugasnya yang melayani. Betul. Karena itu pilihan kita, ya. Jadi pelayan itu adalah pilihan kita, pilihan profesi kalau saya sampaikan kepada kawan-kawan ASN. Ya tidak ada pilihan lain, ya berikan yang terbaik ya kepada masyarakat kita. Termasuk saya menjadi bupati, pilihan profesi saya, pilihan pengabdian saya, ya berikan yang terbaik. Tidak ada pilihan itu, ya apa yang bisa saya lakukan selaku kepala daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, ya saya berikan. Ya memang kemarin kita agak sedikit terkendala barangkali dengan COVID kemarin, itu terganggu loh ya pelayanan kita. Saya tidak bisa hadir di kelompok-kelompok yang besar untuk memberikan sosialisasi ke tengah masyarakat. Misalnya Bu, kita sudah program kita pengobatan gratis Bu, itu belum tersosialisasi ke masyarakat kita. Sepasaman itu dengan KTP aja bisa loh berobat di Pasaman Bu. Ya begitu kita memberikan pelayanan ya kepada masyarakat. Ya, bukan karena Pasaman kaya, banyak kabupaten kota yang lebih kaya daripada Pasaman. Tapi komitmennya yang belum sampai. Kalau kita, seluruh rakyat Pasaman, seluruh warga Pasaman itu gratis berobat, Bu. Ya, dengan KTP saja bisa, mulai 2022 kemarin. Kita lanjutkan 2023. Sekolah juga begitu. Nah, ya. Karena kita dengan sebuah keyakinan, tidak ada cara untuk merubah nasib masyarakat kita ini, kecuali SDM-nya yang kita perbaiki. Betul sekali Pak. SDM-nya sehingga gratis sampai SLTA Bu. Kewenangan provinsi pun ya kita yang bantu dengan BKK Bu. Operasionalnya tetap di provinsi, tapi keuangannya dari daerah kita. Itu menyedot anggaran yang cukup besar. Ya sehingga pembangunan fisik agak berkurang, tapi non fisik, sekolah gratis, berobat gratis itu ada 50 miliaran 1 tahun lebih. Kita anggarkan untuk itu. Nah, itu untuk komitmen dalam rangka pelayanan tadi. Itu kan juga bagian pelayanan yang harus kita berikan ya, kepada masyarakat kita. Ya mudah-mudahan dengan demikian secara perlahan tapi pasti ya Pasaman akan bangkit ya, duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kabupaten-kabupaten maju yang ada di Republik ini. Ini yang kita harapkan. Demikian barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati, cukup menarik ya Dunsana Ombudsman. Pak Bupati punya komitmen yang cukup luar biasa untuk
mengembangkan kompetensi SDM dan juga kesehatan, pusat-pusat kesehatan masyarakat, dan juga ini tentunya akan berdampak langsung kepada masyarakat itu sendiri, karena memang penyelenggara pelayanan tidak lain tidak bukan adalah untuk melayani masyarakatnya. Seperti itu ya Bapak ya. Pak, mungkin closing statement sedikit Pak untuk hari ini, apa ini Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di wilayah Pasaman ataupun pemerintah SDM di pemerintahan Bapak? Baik, pertama hari ini saya berikan informasi kepada seluruh warga masyarakat Pasaman, termasuk ASN di lingkungan pemerintah daerah Pasaman. Hari ini kita menerima sebuah penghargaan lah dari Ombudsman. Penghargaan dalam arti kita lebih baik dalam pemberian pelayanan dibandingkan tahun yang lalu, ya, dengan predikat tinggi atau di zona hijau, tetapi ini masih berpeluang untuk bisa kita tingkatkan ke depan. Saya himbau, saya ajak seluruh ASN, mari bekerja dengan hati, dengan sepenuh hati. Sekali lagi saya sampaikan, menjadi ASN, menjadi pelayan masyarakat, itu adalah pilihan. Saudara semua, berikan yang terbaik yang kita punya untuk masyarakat. Untuk masyarakat, ya mari bersama-sama kita membangun Pasaman ini, ya teruslah bersemangat ya untuk bisa maju bersama pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Ya, demikian barangkali. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Bupati, sekali lagi kami ucapkan selamat atas penghargaan predikat kepatuhan dengan kualitas tinggi untuk Kabupaten Pasaman. Akhir kata kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Dunsana Ombudsman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di Ombudsman RI Sumbar. Sampai ketemu lagi di podcast Sang Pelayan dengan saya Melisa Fitriarat dan Pak Beni Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.